Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9A ingin berbagi tentang supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan itu? Nah, supervisi pendidikan itu sangat penting banget ya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Nah, dalam presentasi kali ini, kami akan membahas peran dan fungsi pengawasannya, serta bagaimana sih cara penerapannya dalam membantu pengembangan guru. Kita mulai diskusinya ya. Saya Landok Saria dengan rekan saya, Sana Jarkasya Rahman. Supervisi pendidikan adalah proses bimbingan yang bertujuan untuk memperbaiki situasi pendidikan dan meningkatkan mutu pengajaran. Menurut Kimball Wells 1995, supervisi merupakan bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Namun, menurut Sahertian 2019, menambahkan juga bahwa supervisi berfungsi untuk mengembangkan potensi guru dan menciptakan interaksi positif antara guru dan siswa, sehingga kualitas pendidikan juga meningkatkan secara keseluruhan. Nah, dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan guru dapat melaksanakannya dengan lebih baik demi mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Nah, selanjutnya ada tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Menurut Thomas Hasbreak, tujuan-tujuan kegiatan supervisi yang pertama ada menyiapkan, membina, dan menyatukan siswa serta masyarakat terkait program dan kebijakan sekolah. Nah, dalam hal ini itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua memberikan contoh prinsip-prinsip pengajaran. Nah, yang dimaksud ini adalah yang berfungsi sebagai model bagi guru dalam melaksanakan proses-proses belajar mengajarnya. Lalu yang ketiga ada mendorong dan mengarahkan pertumbuhan guru. Nah, itu dengan tujuan meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun, secara operasional, yang pertama ada membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar siswa. Nah, ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pengalaman belajar mereka yang efektif. Contohnya ini, membantu guru dalam merencanakan rencana-rencana pembelajaran mereka yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan siswanya. Setelah itu, memberikan saran tentang teknik pengajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pemahaman materinya. Lalu yang kedua, ada membantu guru dalam menggunakan metode dan alat belajar modern. Nah, di era teknologi sekarang ini penting banget ya bagi para guru untuk mengintegrasikan metode dan alat modern dalam pengajarannya. Contohnya, menyediakan pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak, aplikasi, ataupun alat digital yang dapat mendukung proses belajar. Ini seperti pembelajaran berbasis proyek. Lalu yang ketiga, ada membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, siswa ini memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, ada membantu guru dalam menilai kemajuan siswa dan hasil pekerja guru. Nah, ini membantu guru dalam merancang alat penilaian yang efektif untuk mengukur kemajuan-kemajuan siswa. Lanjut ke sasarannya juga ada pengembangan kurikulum. Pastikan kurikulum yang diterapkan relevan dan efektif. Lalu ada peningkatan proses pembelajaran. Nah, itu memberikan pelatihan dan dukungan terhadap penerapan metode pengajaran yang lebih inovatif dan efektif. Lalu yang terakhir ada pengembangan profesi guru, yaitu tujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dengan cara menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan keterampilan belajar mengajar. Selanjutnya ada fungsi dan peran supervisor. Menurut Swedigen ada 8, yaitu mengkoordinasikan semua usaha sekolah. Itu mengkoordinasikan semua aktivitas dan program-program yang ada di sekolah secara terintegrasi dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Lalu yang kedua ada memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yaitu memberikan pelatihan dan dukungan terhadap pemimpin sekolah agar memiliki keterampilan kepemimpinan yang efektif. Lalu yang ketiga ada memperluas pengalaman guru, yaitu untuk mendorong guru belajar dari pengalaman praktis dan meningkatkan pengetahuan mereka. Lalu yang keempat itu menganalisis situasi belajar mengajar, yaitu melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk mengidentifikasi masalah dalam mencari solusi. Lalu yang kelima ada memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, yaitu menyediakan dukungan dan penilaian yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Lalu, menurut Amitabh 1995, fungsi utama yang menjadi tugas seorang supervisor yaitu yang pertama ada fungsi penelitian, yaitu mengumpulkan data untuk perbaikan proses pendidikan. Lalu ada fungsi penilaian, yaitu menilai efektivitas pengajar dan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada fungsi perbaikan, yaitu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajarannya. Lalu ada fungsi peningkatannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru profesional.
Lalu ada model pelaksanaan supervisi. Yang pertama ada model manajemen saintifik ataupun supervisi ilmiah. Lalu yang kedua ada model supervisi artistik. Yang ketiga ada model supervisi klinis. Nah, kita akan bahas satu-satu. Super ilmiah digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memberikan bantuan dan umpan balik terhadap guru. Nah, model manajemen saintifik ini lebih cenderung ke otoriter dan fokus pada pencarian kesalahan. Sedangkan supervisi ilmiah ini lebih kolaboratif dan berorientasi pada pencarian solusi. Nah, lalu ada ciri-cirinya. Yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Pengawasan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan, dan memastikan bahwa semua kegiatan terorganisir dan terarah. Lalu yang kedua, ada sistematis dan gunakan prosedur. Kedua, ada model supervisi artistik. Supervisi artistik ini adalah sebuah pendekatan dalam supervisi pendidikan yang menekankan pada aspek hubungan interpersonal, pemahaman mendalam terhadap individu, dan komunikasi yang efektif. Nah, model ini berbeda dengan pendekatan supervisi yang lain. Model itu lebih kaku ataupun berorientasi pada aturan. Model supervisi artistik ini lebih humanis dan berorientasi pada pengembangan individu dibandingkan dengan model supervisi tradisional yang lebih kaku dan berfokus pada evaluasi kinerja. Menurut Giovanni THJ, ciri-ciri supervisi artistik yang pertama itu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, lalu membutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan orang lain, itu menghargai dan mengembangkan potensi unik setiap guru, lalu ada memfokuskan pada proses yang terjadi di kelas, membangun dialog yang setara antar supervisor dan guru, dan mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan bermakna. Selanjutnya ada mampu memahami makna dari peristiwa yang terjadi. Yang terakhir ada model klinis. Supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan yang dilakukan secara sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional, menurut Laszlo. Supervisi klinis ini adalah proses yang sistematik yang melibatkan perencanaan observasi dan analisis intensif terhadap penampilan mengajar dengan tujuan untuk melakukan perubahan-perubahan rasional dalam praktik mengajar guru ataupun calon-calon guru. Nah, proses ini juga melibatkan bimbingan yang bersifat bantuan, bukan instruksi, serta fokus pada kebutuhan individu yang disupervisi. Kemudian di sini ada ciri-ciri guru yang profesional. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang mendidik dan mengajar. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab yaitu mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap tugasnya. Yang ketiga, memiliki kesejawatan dan menghayati tugasnya sebagai suatu karir hidup serta menjunjung tinggi kode etik jabatan guru. Telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi lainnya terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan-kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi tersebut. Kemampuan dasar tersebut tidak lain ialah kompetensi guru. Kemudian, agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, maka pengajar itu harus memberdayakan diri sendiri dan para siswanya. Siswa diharapkan mempunyai kompetensi yang diajarkan. Mereka diposisikan sebagai subjek belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator. Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain, yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan memberi penguatan. Yang kelima, keterampilan menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Yang kedelapan, keterampilan mengadakan variasi. Dan yang kesembilan, keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Kemudian ada kompetensi kinerja profesi keguruan dalam penampilan aktual dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu merencanakan proses belajar mengajar.
Kemampuan merencanakan program belajar mengajar bagi guru mirip dengan kemampuan mendesain bangunan bagi arsitek. Guru itu harus memahami tujuan dan makna dari perencanaan serta menguasai teori dan keterampilan praktis yang diperlukan. Perencanaan ini mencakup tujuan, isi materi, metode, teknik, dan penilaian yang harus ada dalam setiap program belajar mengajar. Program ini bertujuan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pengajaran dan sebagai tuntutan administratif yang berkaitan dengan tugas guru, kenaikan pangkat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar. Jadi, melaksanakan atau mengelola kegiatan belajar mengajar adalah tahap pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, guru dituntut untuk memiliki kreativitas dalam mengelola kegiatan siswa agar sesuai dengan rencana. Guru harus mampu membuat keputusan berdasarkan penilaian yang tepat, seperti apakah kegiatan perlu dihentikan, diubah, atau diulang jika siswa belum mencapai tujuan pembelajaran. Selain pengetahuan teori tentang belajar dan mengajar, keterampilan teknis juga diperlukan, seperti penggunaan metode dan alat bantu pengajaran, keterampilan menilai hasil belajar, serta memilih strategi yang tepat. Yang ketiga yaitu ada menilai kemajuan proses belajar mengajar. Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang telah dicapai oleh siswa, baik secara iluminatif, observatif, maupun secara struktural objektif. Penilaian secara iluminatif observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus-menerus tentang perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Penilaian secara struktural objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka, atau nilai yang bisa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa. Sungguh pun masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penilaian cara yang kedua telah biasa digunakan oleh guru, namun penilaian cara yang pertama masih belum biasa digunakan oleh guru, disebabkan kemampuan dan kesadaran akan pentingnya penilaian tersebut belum membudaya. Dan yang keempat yaitu menguasai bahan pelajaran. Penguasaan ini mencakup pengetahuan umum yang luas serta pengalaman terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Kurikulum, khususnya GRPP, memberikan pedoman tentang konsep-konsep yang harus dikuasai oleh guru. Buku pelajaran juga penting sebagai referensi bagi guru dalam mempersiapkan materi. Penguasaan bahan pelajaran oleh guru sangat penting bagi keberhasilan proses belajar mengajar. Guru yang profesional harus menguasai materi yang diajarkan, meskipun tidak bisa mengetahui segalanya. Penguasaan materi berhubungan langsung dengan hasil belajar siswa, di mana semakin baik penguasaan guru, semakin tinggi juga hasil belajar siswanya. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa 26,17% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh penguasaan materi oleh guru. Kemudian di sini ada supervisi dan supervisor. Supervisi ialah suatu bentuk pelayanan, bantuan profesional atau bimbingan bagi guru-guru dan dengan melalui pertumbuhan kemampuan guru hendak meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Supervisi berfungsi membantu, memberikan dorongan dan mengajak mengikut sertakan. Supervisi juga sebagai kepemimpinan kooperatif bertujuan meningkatkan efektivitas guru dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan supervisi diukur dari sejauh mana guru menjalankan fungsinya dengan baik, dan biasanya dilakukan oleh pengawas atau supervisor yang memiliki tanggung jawab khusus dalam hal ini. Kemudian ada supervisor. Supervisor itu adalah pihak yang memiliki tanggung jawab khusus dalam melaksanakan supervisi, yaitu mengawasi, membimbing, dan meningkatkan kinerja guru atau staf dalam menjalankan tugasnya di sekolah atau organisasi. Supervisor instruksional bertanggung jawab mengidentifikasi bakat dan potensi serta menghilangkan hambatan untuk perkembangan. Sebagai koordinator, ia fokus pada perbaikan dan kemajuan program pengajaran di sekolah. Seorang supervisor di bidang pendidikan perlu pula memiliki kecakapan dalam mempergunakan prosedur dan teknik
teknik evaluasi pendidikan. Dengan demikian, supervisor dapat membantu orang-orang yang disupervisinya dalam mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijaksana. Evaluasi mengandung keterampilan-keterampilan antara lain dalam meramuskan tujuan, kriteria-kriteria guna mempertimbangkan berbagai perubahan. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta perubahan. Yang ketiga, menerapkan kriteria-kriteria dan menyusun pertimbangan mengenai perubahan itu secara wajar. Yang keempat, merevisi rencana-rencana yang telah disusun. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada support. Jadi supervisor mendukung sekolah untuk mengevaluasi kondisi saat ini, menganalisis kekuatan, kelemahan, potensi, dan peluang guna meningkatkan mutu pendidikan di masa depan. Kemudian yang kedua ada trust, yaitu supervisor itu membina kepercayaan dengan menggambarkan visi masa depan yang lebih baik, serta memastikan hasil pengawasan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, challenge. Challenge yaitu supervisor memberikan tantangan realistis kepada sekolah untuk pengembangan yang dapat dicapai, mendorong kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian ada networking and collaboration. Jadi supervisor itu mengembangkan jaringan dan kolaborasi antara stakeholder pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sekolah. Kemudian di sini ada perencanaan program supervisi, yaitu yang pertama ada apa? Merumuskan tujuan supervisi yang jelas, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang untuk menghindari kebingungan dan memastikan pencapaian sasaran. Yang kedua itu ada mengapa, menjelaskan alasan atau motivasi yang mendasari pelaksanaan program supervisi. Tujuan yang didasarinya itu motivasinya jelas akan meningkatkan semangat kerja, sementara yang kurang jelas dapat menurunkan moral dan menyebabkan rutinitas. Yang ketiga, bagaimana? Jadi, di sini itu menyusun metode, sarana, dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan supervisi yang telah ditetapkan. Kemudian ada siapa, jadi menentukan siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program supervisi ini. Kemudian yang kelima ada kapan, menentukan waktu pelaksanaan supervisi termasuk perencanaan dan durasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keenam di mana? Di mana itu menentukan tempat untuk merencanakan dan melaksanakan program supervisi dengan memperhatikan fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan. Kemudian di sini ada metode-metode supervisi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada metode langsung. Metode langsung adalah pendekatan di mana supervisor memberikan arahan langsung terhadap masalah yang dihadapi guru. Dalam pendekatan ini, perilaku supervisor sangat dominan dan berdasarkan prinsip psikologi behaviorisme, yaitu segala perbuatan dipengaruhi oleh rangsangan. Supervisor menggunakan penguatan atau hukuman untuk memotivasi perubahan perilaku. Tindakan supervisor meliputi menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberikan contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Kemudian yang kedua itu ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung itu adalah pendekatan di mana supervisor tidak memberikan arahan langsung mengenai lebih fokus pada mendengarkan secara aktif masalah yang dihadapi guru. Supervisor memberikan kesempatan kepada guru untuk mengungkapkan masalah mereka sendiri, dan baru setelah itu memberikan bimbingan atau solusi yang sesuai. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemberdayaan guru untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian yaitu ada penilaian kinerja guru. Penilaian prestasi kinerja pegawai termasuk pengawas sangat penting bagi individu maupun organisasi. Menurut Sundang, penilaian kinerja berfungsi sebagai umpan balik mengenai kemampuan, kekurangan, dan potensi pegawai yang berguna untuk pengembangan karir. Bagi organisasi, penilaian ini membantu dalam mengambil keputusan seperti menentukan kebutuhan pelatihan. Terus penilaian kinerja dilakukan berdasarkan sistem formal yang mengukur berbagai aspek pekerjaan dan perilaku. Untuk mengetahui seberapa produktif seorang pegawai dan apakah kinerjanya itu dapat lebih baik di masa depan. Nah,
Tujuan penilaian kinerja supervisor antara lain yang pertama, meningkatkan kinerja yang ada, yang kedua, menetapkan sasaran kinerja individu, yang ketiga, menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yang keempat, menyepakati rencana pengembangan, yang kelima, menilai potensi untuk kenaikan pangkat, yang keenam, memberikan umpan balik mengenai kinerja, yang ketujuh, memberikan konsultasi tentang peluang karir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.